أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آبائهم, dan sebagian dari bapak-bapak mereka kami lebihkan pula, wa dzurriyyatihim, dan keluarga mereka, wa ikhwanihim, dan saudara mereka, wajtabainahum, dan kami memilih mereka, wahadainahum, dan kami berikan petunjuk kepada mereka, ila siratin, kepada jalan, mustaqimin, yang lurus, zalika, yang demikian itu, hudallahi, petunjuk Allah, yahdi, ia memberikan petunjuk, bihi, dengannya, man, kepada orang, yasha'u, yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, walau asyraku, dan seandainya mereka mempersekutukan, lahabita, maka pasti akan lenyap, anhum, dari mereka, ma, apa-apa, kanu, adalah mereka, ya'maluna, yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu bahwa generasi demi generasi Allah yang mengatur. Bahkan para nabi dan para rasul itu ternyata masih punya rentetan keturunan yang sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim disebutnya adalah Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Sungguh luar biasa ya. Tidak sekedar bapaknya para ulama, tapi bapaknya para nabi. Berarti seanak keturunan Nabi Ibrahim banyak yang diangkat oleh Allah menjadi rasul, menjadi nabi. Ada rasul, ada nabi. Rasul yang patut kita ketahui, yang wajib kita fahami, ada 25 rasul. Nabi banyak. Ada
yang mengatakan Rasul itu jumlah seluruhnya 313. Kalau Nabi ribuan. Sebab Allah mengutus para nabi untuk kaum-kaum terdahulu itu seperti ulama pada zaman sekarang. Sehingga kata Rasulullah, ulama'i kal anbiya li bani Israel. Ulama-ulamaku zaman ini seperti para nabi pada zaman kaum Bani Israel. Nah, apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Rasul, dia diberikan risalah oleh Allah, dia diangkat sebagai Rasul, dan dia diberikan tuntunan kitab suci, namanya Rasul. Tapi kalau Nabi, dia memang menjadi bagian dari orang yang menegakkan agama Allah, tapi tidak diberikan kitab suci. Seperti misalnya Nabi Musa seorang Rasul, Nabi Harun bukan seorang Rasul, karena Nabi Harun kitabnya adalah mengikuti kitabnya Nabi Musa. Nah, yang lalu sudah dijelaskan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Tiap-tiap mereka kami berikan karunia, berikan anugerah kepada seluruh alam, tentu pada zaman hidupnya mereka masing-masing. Allah berikan anugerah, Allah berikan karunia. Nah, di samping Nabi dan Rasul yang disebutkan namanya pada pelajaran minggu yang lalu, juga ada wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Ada pula adalah dari bapak-bapak mereka, dari bapak-bapak mereka, kemudian dari keluarga mereka, kemudian dari saudara-saudara mereka. Mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Nabi dan rasul zamannya berakhir, yaitu di zaman Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Nabi itu terakhirnya adalah zaman Nabi kita Muhammad. Maka dari itu kalau ada orang mengaku Nabi sesudah wafatnya Nabi Muhammad, berarti dia bukan Nabi, alias Nabi palsu. Di Indonesia banyak, kalau dikumpulkan nabi-nabi palsu di Indonesia banyak. Dulu ada Musaddiq, ada Lia Eden, ada siapa itu Sukimin dari Karangbolong. Allahumma sholli ala sayyidina Sukimin wa ala ali sayyidina Sukimin. Waku nggak pantas. Kalau Nabi kita kan pantas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi karena zaman kenabian terakhir adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Lalu selesainya zaman kenabian adalah masuk pada zaman sesudah zaman sahabat, zaman tabi'in, sesudah zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, sesudah zaman tabi'ut tabi'in, zaman ulama. Jadi sesudahnya zaman Rasul, zaman Rasulullah, namanya zaman sahabat. Sahabat selesai, para sahabat sudah wafat, diteruskan oleh putra-putrinya para sahabat, namanya tabi'in. Kemudian putra-putrinya sahabat wafat, diteruskan oleh cucunya para sahabat,
namanya tabi'ut tabi'in, selesai dari wafatnya cucunya para sahabat masuk pada generasi ulama. Karena itu Rasulullah menggarisbawahi al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, nabi-nabi dari satu dan nabi yang lain itu seluruhnya mengajarkan ilmu tauhid. Mengajarkan ilmu tentang mengesahkan Allah, ya, tidak menuhankan, ya, selain Allah, tidak menuhankan kecuali hanya kepada Allah. Terus dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, ya, sampai kepada Nabi kita Muhammad. Nah, yang seperti itu adalah namanya pilihan Allah, al-mujtaba, ya, yang dipilih oleh Allah, ya. Orang dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Kemudian dipilihnya lalu diberikan petunjuk pada jalan yang benar, ya. Jadi kebenaran, kebaikan ini sesungguhnya adalah bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kaget orang yang hidup jauh dari lingkungan umat Islam, ya, tapi tiba-tiba masuk Islam. Karena pertama tentu adalah hidayah dari Allah. Yang kedua, biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sering mengadakan eksperimen tentang ilmu. Mempelajari tentang ilmu, dari satu ilmu ke ilmu yang lain, terus ternyata ditemukan kebenaran ilmu adanya dalam Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Nah, terus seperti itu hidayah Allah. Karenanya tidak ada seorang nabi yang tersesat, ya. Tidak ada seorang nabi yang melakukan perbuatan keji, ya. Nggak ada seorang nabi, seorang rasul apalagi itu melakukan perbuatan dosa, nggak ada. Karena kalau nabi itu kelasnya namanya maksum, ya. Nabi itu punya sifat maksum, terpelihara. Ismatullah, ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi dan para rasul tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Pernah dengar nggak ada nabi berbuat zina? Nah, ada cerita tapi di kitab luar Islam, ya, bahwa Nabi Nuh turun dari kapal itu mengadakan pesta, ya, pesta telanjang. Kemudian minum-minuman keras, ya, dengan harapan, ya, mengadakan pesta telanjang, pesta seks kalau bahasa sekarang, dengan harapan supaya populasi manusia cepat banyak, karena manusia semua habis, yang tersisa tinggal orang-orangnya Nabi Nuh yang ada di atas kapal. Ini saya dapati di kitab, ya, agama lain, ya. Di Islam tidak ada seperti itu. Ya. Karena Nabi dan Rasul itu mendapatkan perlindungan dari Allah, namanya al-maksum atau ismatullah. Enggak ada Nabi dan Rasul melakukan perbuatan musyrik, enggak ada. Ya. Enggak ada Nabi dan Rasul menyakiti orang lain, menipu, membohongi orang lain, enggak ada. Karena Nabi dan Rasul diberikan sifat oleh Allah, sidiq, amanah, tabligh, fatonah. Sidiq, jujur atau benar, ya. Amanah, menjalankan tugas dengan baik. Tabligh, menyampaikan, nggak ada yang disembunyikan. Fatonah, cerdas.
Ini sifat yang ada dalam diri semua rasul, semua nabi. Nah, lawanannya adalah kidzib, ya, bohong, ya, khianat, kitman, balada. Ya. Kidzib, bohong, dusta. Ya. Kitman, menyembunyikan. Ya. Lawan dari amanah. Kemudian baladah, bodoh, lawan dari cerdas. Ya. Ya. Kemudian kitman, menyembunyikan. Ya. Ya. Kidzib, balada, kitman, ya, khianat, ya, khianat, lawan dari amanah. Nah, ini nggak ada di Nabi. Nabi tidak punya sifat khianat, ya. Nabi tidak bodoh, ya. Nabi tidak menyembunyikan, ya. Nabi tidak dusta, karena itu mustahil sifat ada dalam diri Nabi. Nah, itu namanya maksum, ya, terpelihara. Tapi ketika generasi Nabi selesai, masuk pada generasi ulama, ulama maksum enggak? Ulama dipelihara enggak oleh Allah? Karena levelnya beda. Kelasnya Nabi dengan ulama beda, sekalipun ulama pewaris para nabi. Kalau ulama itu bukan maksum, tapi mahfuz. Ya. Terjaga, ya. Mahfuz terjaga, maksum terpelihara. Maka ada, ya, kakak beradik, saudara, kakaknya namanya maksum, adiknya namanya mahfuz. Kalau terpelihara berarti ada al-muhafadzah, ada terus-menerus dalam pemeliharaan sehingga tidak mungkin tergelincir. Tapi kalau mahfuz terjaga, ya, penjagaannya kadang-kadang lengah. Penjagaannya kadang-kadang lengah. Akhirnya labelnya namanya ulama, tapi kadang-kadang kelakuannya di luar kelakuan ulama. Oh, penjagaannya sedang lengah dia, ya. Lewat dari penjaga. Ya, misalnya ustadz, kiai punya pondok pesantren, nggak taunya menghamili santri-santrinya, kan ada tuh, ya, beberapa waktu yang lalu. Atau misalnya ulama, ya, dia mimpin majelis taklim tapi banyak nipu sama jamaahnya, ada yang begitu. Nah, ini berarti namanya mahfuz, ya. Bukan maksum, ya. Kalau bicara ikhlas dan kewajiban, itu yang punya ikhlas gurunya, jamaahnya punyanya kewajiban. Jangan ikhlasnya diambil sama jamaah, ya. Ya, misalnya contoh, ini anak di ngajiin tempat kiai, ya. Nah, kata anaknya, "Mak atau Pak, ini wayahnya bayaran, ya. Saya belum bayaran udah 3 bulan, ya." Kata emaknya, kata bapaknya, "Udah ngaji aja, ustadznya ikhlas kok." Nah, ini namanya salah penempatan. Yang punya ikhlas ustadznya. Kalau jamaahnya punya kewajiban. Oh, saya harus memberikan tanda terima kasih. Kenapa? Ini guru anak saya yang mestinya dia kerja nyari duit, ya. Dia tidak kerja, dia tidak nyari duit gara-gara ngurusin anak saya. Kalau begini, saya pantasnya harus ngasih tanda terima kasih. Berapa sebulan? Ya, misalnya 20.000, ya. 20.000 sebulan, ya, ngajarin anak kita baca Quran, jadi pinter baca Quran, mahal apa murah? Sangat murah, ya. Kursus bahasa Inggris saja sebulan berapa?
bisa 500 sebulan. Nah, jadi yang punya ikhlas gurunya, ya. Kalau jamaahnya punya kewajiban, tanggung jawab dan kewajiban. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali pada pemahaman kita. Kalau para nabi, para rasul terpelihara. Para nabi, para rasul terjaga. Tapi kalau para ulama sekalipun pewaris para nabi, tidak ada jaminan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, karena memang kehidupan ini semua ada ujiannya, dan ujian itu lewat iblis, lewat setan, maka setan pun ada kelasnya masing-masing. Setan yang menggoda kelas orang awam, ya setannya setan awam. Setan yang menggoda ya orang kelas berilmu, ya setannya kudu berilmu. Setan yang menggoda kelasnya ustadz, kelasnya kiai, berarti termasuk kelasnya kelas kiai setan. Kiainya setan itu. Nah, sehingga bagaimana caranya ini orang akan tergelincir, Masya Allah. Karena itu harus berhati-hati, harus berhati-hati. Terus kita mohon perlindungan kepada Allah. Tiap wudu, sebelum kumur-kumur baru cuci tangan, kita disuruh baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Pada baca apa enggak? Ya, orang belum pada apa suruh baca ya. Perlu dicatat ya, supaya kita enggak kena godaan setan. Tuh, tiap cuci tangan sebelum kumur-kumur, sesudah baca Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, itu kita dianjurkan baca ya bismillah. Sesudah baca bismillah, baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, supaya kita tidak keganggu setan. Ada yang hafal? Belum? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ayo. Hilang kepanjangan ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kudu dibaca itu cuci tangan sebelum kumur-kumur. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari gangguan-gangguan setan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kedatangan mereka secara tiba-tiba. Setan itu datangnya tiba-tiba. Ntar dicatetin dah insyaallah. Karena apa? Kelas kita beda dengan kelas para nabi. Nah, ketika orang itu baik, ketika orang itu sampai kepada hidayah jalan yang lurus, dzalika hudallah, itu semua adalah hidayah dari Allah. Karena itu kita tidak boleh mengklaim, nggak boleh mengklaim tuh dia jadi bener karena saya itu. Coba kalau nggak ketemu saya, masih delangsang dia, nggak bisa.
Untung tuh dia ketemu saya. Saya bimbing, saya didik, jadi bener dia. Coba kalau nggak ketemu saya, wah, belum jadi orang bener dia. Nah, itu namanya mengklaim, ya. Mengklaim bahwa dialah yang membimbing orang menjadi baik. Padahal semua itu harokahnya, gerakannya karena Allah. Sebab apa? Berapa banyak yang kamu bimbing, yang kamu didik, yang kamu ajak menuju kepada kebaikan, nyatanya belum baik-baik juga. Ini disentuh sekali, ketika sentuhannya itu mengena, dia bisa terima, ngikut jalan yang benar. Nah, itu semua namanya hudallah, ya. Petunjuk dari Allah. Itu adalah petunjuk dari Allah. Yahdi man yasha'u min ibadi. Yahdi bihi man yasha'u min ibadi. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Inilah bukti bahwa Allah berharap semua hamba itu, semua makhluknya, semua umat manusia ada di jalan kebaikan. Ini satu bukti dari ini ayat bahwasanya Allah menghendaki semua itu pada perjalanan yang baik. Tetapi ada orang yang sudah diberikan jalan yang baik, maunya jalannya yang belok. Jalan yang baik sudah ditunjukkan. Mana jalan yang baik ditunjukkan? Hidup didekatkan dengan masjid. Itu kan namanya dikasih jalan baik. Hidup dipertemukan dengan orang-orang baik. Rumah dekat ustadz, dekat kiai, dekat ulama, ya. Nah, ini namanya Allah sudah mendekatkan kita pada jalan yang baik. Rumah sudah dekat masjid, giliran sholat bukan ke masjid, starter motor, nggak tahu kemana. Ya. Ada yang begitu, ada, tapi bukan orang sini. Ya. Orang sini mah nggak ada yang begitu. Luar sini mah nggak tahu kan. Ya. Hidup sudah didekatkan dengan orang-orang baik. Dia nggak mau ngumpul sama orang-orang baik, kumpulannya sama orang-orang yang tidak baik. Hidup dekat rumah ulama, dekat rumah kiai, dekat rumah ustadz, tapi tidak pernah ya dekat ya dengan ulama, tidak pernah mau ya mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Ini dia sudah didekatkan oleh Allah, sudah didekatkan oleh Allah, ya. Seperti misalnya kita ya, punya binatang yang lepas, ya. Lalu kemudian bagaimana caranya binatang itu supaya balik? Kan dibikin pasang jebakan, pasang wadah, kasih makan, kasih apa, supaya balik. Udah balik nih, udah deket ancik-ancik di tempatnya apa itu pintu masuknya. Terbang lagi. Apa kata kita? Oh alah, dasar burung. Nggak mau dikasih enak. Nah, misalnya begitu. Nah, ini kehidupan juga seperti itu. Allah sudah persiapkan ya kebaikan-kebaikan. Mana buktinya? Dzalika hudallah. Ini semua adalah petunjuk dari Allah. Yahdi may yasha'u min ibadi. Allah mempersiapkan ya hidayah petunjuk bagi orang yang dikehendaki. Berarti sesungguhnya kehendak Allah itu ada pada perjalanan-perjalanan yang baik. Hanya kitanya yang tidak mau diajak pada perjalanan yang baik. Karena itu ketika kita tidak mau masuk pada perjalanan yang baik, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Sampai di mana belok-beloknya? Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan perbuatan musyrik, siapapun mereka yang levelnya sudah nabi sekalipun misalnya,
levelnya sudah ulama sekalipun misalnya, atau levelnya orang-orang cerdik pandai, tapi kemudian dia melakukan perbuatan musyrik, la habitu anhum ma kanu ya'malun, maka lenyap ya dari mereka kebaikan-kebaikan yang mereka telah berbuat. Masya Allah. Jadi perbuatan musyrik itu bisa melenyapkan nilai kebaikan yang sudah kita perbuat. Pantas orang dosa musyrik tidak mendapati ampunan Allah. Kenapa? Karena sebab dosa musyrik, kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan seluruhnya hilang, seluruhnya tidak bermakna. Akhirnya kalaupun dia mati dalam kemusyrikan, berarti tidak sedikit pun dia memiliki nilai kebaikan. Apa ada ulama yang musyrik? Ada. Misalnya kisah ulama namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu ulama yang luar biasa, santrinya banyak. Santrinya banyak, ya. Bahkan dalam satu cerita olahraga santrinya kalau pagi itu zikirnya sampai santrinya pada bisa terbang. Wah, luar biasa itu. Coba kalau ada zaman sekarang orang bisa begitu, wah, sombongnya kelewatan pasti. Lalu datang malaikat Jibril. Wahai Bal'am bin Ba'ura, kamu ini orang luar biasa. Kamu sudah pasti calon surga. Ya, terima kasih, kata Bal'am. Tapi tidak sampai di situ, dia diuji. Ujiannya apa? Datang santri baru. Kedatangan santri baru, dia ngaji kepada Kiai Bal'am bin Ba'ura. Kemudian setiap Kiai Bal'am bangun tengah malam, datang ke masjid, selalu keduluan santrinya. Ya. Selalu lebih dulu santrinya ada di masjid. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura nanya, santri, kamu luar biasa. Saya merasa kalah ibadahnya dengan kamu. Ya, karena setiap saya datang ke masjid untuk sholat, ya, tahajud, kamu sudah ada di masjid. Ilmunya apa itu, wahai santri? Begini Pak Kiai, ilmunya adalah menyesali perbuatan dosa. Karena saya punya banyak dosa, saya menyesal, maka saya bisa ibadah seperti ini. Kalau Pak Kiai bisa begitu, silahkan dicoba. Kata Pak Kiainya, nah dosa apa, saya nggak pernah berbuat dosa. Ya, saya sepanjang hidup tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Nah, Pak Kiai mau nggak saya ajari? Ya, wah jangan begitu, ngawur kamu. Nggak apa-apa, ntar gampang bertaubat Pak Kiai. Biar merasakan perbuatan dosa, nanti menyesal, mengakui, jadi nanti semangat ibadahnya. Nah dosa apa? Dosa apa kek? Mencuri kek? Ya nggak mungkin lah saya mencuri. Berbuat zina kek? Ah nggak mungkin saya berbuat zina. Udah sekarang gini Pak Kiai, saya bawakan satu minuman, nanti ya kalau Pak Kiai minum itu nanti bisa merasakan enak nikmat. Dibawain minuman, ya minuman cap topi miring segelas. Nah, begitu diminum, namanya orang nggak pernah minum, langsung miring-miring itu. Miring-miring. Begitu keluar dari rumah, lihat santrinya lewat, santri perempuan lewat. Nah, kelihatannya kayak istrinya. Ya. Dirangkul, dibawa pulang, diajak ke kamar. Ya santrinya menurut aja, ya, santrinya nurut aja, mau berontak bagaimana orang yang kerangkul kiainya. Udah, akhirnya berbuat zina. Sesudah berbuat zina ketahuan oleh santri-santri yang lain, sampai akhirnya Kiai Bal'am bin Ba'ura ini ditangkap, diarak rame-rame. Sesudah diarak rame-rame sampai ditempatkan di satu tempat, diikat di pohon yang besar,
tidak dilepaskan. Begitu tidak dilepaskan, dia ditinggal sendiri di kebun, maka datang santrinya yang ngajarin mabok. Ya. Pak Kiai, ya, bagaimana rasanya minum minuman keras? Nah, gara-gara kamu nih hancur nih saya begini nih katanya. Iya, berantakan saya lah katanya. Ya, udah jadi ketua KPU bisa kepecat ini begini nih. Iya. Ya gini Pak Kiai, kan itu cara kita supaya kita menyesali kesalahan. Enggak, saya nggak mau begini, tolong lepasin. Apa kata santrinya? Mau nggak gampang Pak Kiai, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu nyembah saya, gila kamu katanya. Masa saya suruh nyembah kamu? Saya kan punya Tuhan Allah. Ya sekarang Pak Kiai mau nggak? Kalau mau saya lepasin, kalau nggak mau saya tinggal. Nggak mungkin begitu dah katanya. Ya mau nggak Pak Kiai? Ya, nyembah saya sekejap aja. Sesudah itu nanti balik lagi nyembah Allah. Ntar saya lepasin. Bener nih katanya. Saya udah nggak tahan nih diikat kayak begini katanya. Ya akhirnya nyembah. Nyembahnya bagaimana caranya? Anggukkan aja kepala. Saya menyembah kamu. Begitu menganggukkan kepala, saya menyembah kamu, Israel datang. Dicabut rohnya. Berarti meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Sudah ketawa-ketawa itu santrinya. Kenapa? Karena santrinya adalah kiainya setan. Tadi kan sudah bilang, iya, kiai itu nanti yang goda levelnya kiai dari kalangan setan. Masya Allah. Jadi bisa jadi orang baik, orang benar sekalipun itu bisa terpeleset jatuh pada hal-hal yang tidak baik. Maka ya, cara-cara kita supaya kita tetap menjadi orang baik, ya kita sering-seringlah duduk di tempat-tempat yang baik. Kemudian berkumpullah dengan orang-orang baik. Lakukanlah kebaikan demi kebaikan dan tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Nanti lama-lama kita akan menjadi baik dan insya Allah kebaikan itu akan menyelamatkan kita sampai ke negeri akhirat. Sebab kalau tidak seperti itu, ya adalah sebuah kerugian. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan persekutuan, berbuat musyrik, maka lepas semua itu, ya. Tidak ada lagi nilai kebaikan yang bisa dibawa. Baik Bapak Ibu dan Saudara, masih ada waktu. Pak Haji Kendar biasanya nambahin. Monggo silakan. Tapi di luar dari itu Boleh, monggo silakan. Ini pertanyaan saya mungkin teman-teman yang pernah agak juga apa yang katakan sepele kan. Iya. Cuma ganjal di hati Pak. Untuk bacaan rukuk dan sujud itu nggak ada bacaan lain nggak Pak? Saya begini kalau sholat subuh rukuknya panjang, sujudnya panjang, jadi kadang-kadang saya mana gitu. Iya. Dalam salat, ya, ada rukuk, ada sujud. Di dalam kita salat, apalagi kita menjadi imam, maka imam itu harus bijak. Karena imam itu supir. Kalau supir kudu dilihat siapa penumpangnya. Kalau penumpangnya orang tua-tua, ya nyupirnya yang kalem, ya, yang kalem, yang santai tapi pasti. Kalau penumpangnya anak-anak muda, kalau disupirin kalem nggak bakal mau. Per, ngebut per, salib per, buruan per, cepet sampai, kan begitu. Nah itu supir kendaraan. Begitu pula kita supir sholat. Bahwa setiap kebaikan itu dikatakan oleh Rasulullah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang tengah-tengah, yang sedang. Tidak terlalu gerapa-gerupuk, juga tidak terlalu santai.
Nah, dalam sholat kita ini imam harus tahu kesenangan makmum. Makmumnya kok rata-rata tukang bubur, tukang sayur, terus tukang tahu, tukang tempe, ya. Nah, ini kalau misalnya kita sholat subuh ngimaminnya lama, ya nggak betah. Besok-besok sholat di rumah aja dah. Kalau begini modelnya ke pasar nggak kebagian dagangan. Iya, tuh. Jadi begitu. Jangan bener sendiri dan sempurna untuk diri. Di mana-mana saya sering sampaikan seperti itu. Nah, kecuali makmumnya orang-orang yang memang sudah tidak ada kegiatan lain, dimaksimalkan, silahkan. Dalam hal ruko itu kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ya, itu bacanya sunnahnya sekali, ya. Idealnya sunnah dari yang sunnah, ya, kesempurnaan sunnah dari pekerjaan sunnah dibacanya tiga kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu namanya ideal, pekerjaan sunnah, ya, dari sunnah. Kemudian ada batas baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, batas maksimal, yaitu 11 kali. Ya. Saya baca dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di syarahnya juga dikatakan bahwa bacaan dalam ruku itu, ya, ambang maksimalnya adalah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sebanyak 11 kali. Ya. Nah, lagi-lagi kembali, siapa yang bermakmum? Kalau yang bermakmum sudah siap, monggo silakan. Tapi kalau yang bermakmum belum siap, kan gerendeng. Itu. Ya. Bagaimana sebuah kebaikan supaya tidak jadi omongan? Ya, ambil yang sedang, yang tepat, yang sesuai. Begitu pula sujud, ya, sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sunnahnya 1 kali. Ngambil kesunahan dari yang sunnah adalah tiga kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maksimalnya bacanya 11 kali. Kemudian khusus dalam sujud ada doa namanya doaul maksurah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca saat sujud. Karena Rasulullah menyampaikan, ya, jawaban atas pertanyaan seseorang, bagaimana ya Rasulullah cara kita ingin bisa sampai ke surga? Salah satunya kata Rasulullah, fa'atilis sujud, panjangkan sujudmu. Nah, panjangkan sujud ini ada yang memaknai sujudnya lama, ada yang memaknai sering-seringlah sujud dengan sholat sunnah gitu. Nah, ini kan kembali ke pemahaman. Ya, kalau memang sudah seperti itu, ya tidak ada salahnya kita mengingatkan kepada Pak Imam supaya tidak terlalu lama, karena orang-orang di belakangnya itu bukan orang-orang yang siap untuk, ya, diajar, dipimpin dengan cara-cara yang seperti itu. Demikian, Pak. Orang kuku, Pak. Gelemnya corona, gelemnya wes. Nah, ini yang susah, ya, ini yang susah. Tapi nanti juga sebaliknya, Pak. Kita sholat ada yang kayak dikejar, ya, biar kuat, Pak. Iya. Ada juga seperti itu. Ya. Jadi ada kebalikannya. Maka yang terbaik adalah yang sedang, ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, nanti tugas Pak Ketua itu untuk memilihnya supir-supir yang bagus, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat.
ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.